di Papua. Bagi suku Dani, kehilangan orang yang dicintai merupakan sebuah hal yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu, saat mereka kehilangan anggota keluarga maka mereka akan memotong salah satu ruas jarinya. Tradisi ini dikenal sebagai Iki Palek. Bagian tubuh tersebut menjadi lambang hidup bersama sebagai satu keluarga, satu marga, satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah dan satu asal. Dalam bahasa Papua, itu disebut dengan Wenopakima Dapulik Welai Karek Mekahasik. Sebelum dipotong, mereka mengikat jari dengan seutas tali selama beberapa waktu sampai aliran darah berhenti. Ketika aliran darah telah berhenti barulah pemotongan jari dilakukan. Selain bantuan benda tajam, suku Dani juga terbiasa memakai gigi untuk memotong jari. Mereka akan menggigitnya hingga putus. Seiring dengan berkembangnya peradaban dan agama yang ada di Papua, tradisi ini pun lambat laun menghilang. Gelang leher. Negara Myanmar memiliki tradisi yang unik dan cukup sulit dimengerti. Banyak wanita berleher panjang di Myanmar karena dipasangi gelang sejak masih kecil. Gelang itu telah menjadi bagian dari tradisi kuno di kalangan perempuan dari suku Kayan yang berasal dari Kayah di Myanmar. Penampilan mereka yang menarik membuat suku Kayan menjadi salah satu kelompok etnis yang paling dikenal di Asia Tenggara. Beberapa alasan mengapa Kayan melakukan tradisi tersebut. Selain agar wanita tersebut terlihat cantik, alasan lainnya adalah agar terlindung dari serangan binatang buas, seperti harimau. Hingga saat ini, tradisi tersebut masih berlangsung dan menjadi daya tarik wisata di negara Myanmar. Pemakaman langit. Masyarakat Tibet memiliki satu tradisi pemakaman paling tak lazim yang sangat terkenal di dunia, yaitu pemakaman langit. Dalam ritual tersebut, orang-orang Buddha Tibet akan membawa jenazah keluarganya ke pegunungan dan membiarkan mayatnya dikonsumsi oleh burung-burung pemakan bangkai. Meskipun terkesan pemakaman yang menyeramkan, tetapi bagi masyarakat Tibet, tradisi tersebut adalah seperti penghormatan terakhir yang bisa dilakukan untuk orang terdekat yang sudah meninggalkan mereka. Mereka meyakini bahwa jasad adalah seperti cangkang, sementara jiwa atau roh yang orang mati sudah berpindah dan siap untuk menuju proses reinkarnasi. Warga Tibet juga menganggap bahwa tradisi pemakaman tersebut adalah salah satu metode untuk melindungi lingkungan dikarenakan mereka tidak perlu merusak tanah. Memakai tinta merah. Negeri yang sangat tersohor dengan K-pop dan K-dramanya ini memiliki tradisi yang unik. Setiap warga Korea Selatan sangat pantang untuk menuliskan nama orang yang masih hidup dengan menggunakan tinta merah. Penulisan nama dengan tinta merah hanya diperbolehkan untuk orang yang sudah meninggal, semisal dalam penulisan nama leluhur di silsilah. Mereka meyakini, jika menulis nama orang yang masih hidup dengan tinta merah akan membawa kesialan atau kematian kepada orang tersebut. Menurut legenda, Pangeran Besar Suyang, putra kedua Raja Sejong Agung dari dinasti Joseon menggunakan tinta merah sebagai simbol musuh. Pada era Perang Korea, tinta merah juga digunakan untuk mencoret nama warga sipil atau tentara yang tewas. Dari masa ke masa, tinta merah menjadi simbol kematian. Melempar balita. Salah satu tradisi yang sangat tidak lazim adalah ritual melempar bayi dari atas Baba Umar Dargah, semacam bangunan suci bagi warga Muslim India yang terletak di Solapur, Maharashtra. Meskipun tempat ini merupakan sebuah situs penting bagi warga Muslim, tetapi ritual tersebut sama-sama dilakukan oleh keluarga Muslim serta Hindu setidaknya selama lebih dari 700 tahun. Dalam tradisi tersebut, seorang anak balita akan dilemparkan dari atap menara yang mempunyai ketinggian sekitar 15 meter. Balita yang jatuh itu akan ditangkap oleh penduduk yang sudah berjaga-jaga di bawah menara dengan menggunakan kain atau selimut. Tradisi ini dipercaya akan membawa keberuntungan, kesuburan bagi wanita, sekaligus sebagai bukti bahwa mereka percaya dengan kekuatan Tuhan. Pengorbanan beruang.
Suku Ainu adalah sebuah kelompok etnis pribumi di Hokkaido, Kepulauan Kuril, dan sebagian besar Sakhalin. Diperkirakan ada lebih dari 150.000 orang Ainu saat ini. Mereka hidup sebagai orang asing di Jepang hingga pemerintah akhirnya mengakui keberadaan suku Ainu sebagai penduduk asli negara tersebut pada tahun 2008. Penduduk suku Ainu dikenal sangat menghormati beruang. Mereka menganggap beruang adalah bentuk penyamaran dewa gunung di bumi. Penghormatan kepada beruang yang bersifat religius itu dilakukan dalam bentuk ritual pengorbanan beruang. Induk betina akan dikorbankan terlebih dahulu di mana rohnya akan dikirim ke dewa-dewa dalam upacara khusus. Sedangkan anak beruang akan dirawat dan dibesarkan oleh suku Ainu sebelum dikorbankan. Penduduk Ainu akan memperlakukan anak beruang seperti darah dagingnya sendiri karena anak beruang dianggap sebagai dewa. Jika anak beruang masih sangat kecil dan belum memiliki gigi untuk mengunyah, maka wanita suku Ainu akan menyusuinya. Setelah anak beruang dibesarkan di penangkaran selama 2 tahun, mereka kembali melakukan ritual dengan mencekik atau menombak beruang tersebut sebagai tanda pengabdian religius. Meskipun praktek ritual tersebut tidak lagi meluas, namun masih terjadi di beberapa daerah di wilayah suku Ainu. Membuang orang tua. Menjalani kehidupan di kutub utara bukanlah hal yang mudah. Setiap orang Eskimo hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri agar tetap bisa hidup di lingkungan yang sangat ekstrim tersebut. Orang Eskimo memiliki tradisi yang sangat tidak lazim, yaitu mengirimkan orang yang sudah lanjut usia ke lautan yang membeku dan menelantarkannya sampai orang tersebut mati. Tradisi ini dikenal dengan nama Senisida. Tradisi yang masih dilakukan oleh suku Inuit hingga tahun 1939 ini tentu saja